Hai, kembali lagi di cerita by Dias. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang sang penempa jenius dalam game. Tanpa perlu berlama-lama lagi, let's go! Setelah menyelesaikan tes di training ground, Hunso langsung memasuki wilayah desa dan menerima quest utama. Tapi sebelum itu, Hunso memilih lockout dan menyelesaikan beberapa hal di dunia nyata. Seperti membayar tagihan rumah sakit ayahnya, membayar tagihan gas, dan keperluan hidup lainnya. Di saat itu, ada panggilan telepon dari Ji-hoon. Mereka membahas tentang game Ares. Dalam telepon, mereka membahas tentang progres Hunso selama ini. Ji-hoon memberitahu Hunso, player yang sudah melewati training ground seharusnya sudah bisa mengakses auction house, sebuah fasilitas jual beli perlengkapan di dalam game. Perlengkapan yang dijual di game Ares akan mendapatkan gold, dan gold itu bisa ditukarkan ke dalam uang di dunia nyata. Inilah alasan Ji-hoon memaksa Hunso untuk bermain game Ares. Selain itu, Ji-hoon melihat bahwa Hunso memiliki potensi sukses di game ini adalah karena selama Ji-hoon bermain game itu, Ji-hoon belum menemukan pedang atau perlengkapan yang bagus, sebagus buatan Hunso. Mendengar itu, Hunso tersenyum dan berterima kasih kepada Ji-hoon karena sudah memikirkan dirinya sampai sejauh itu. Begitu mereka selesai teleponan, Hunso bergegas sarapan untuk mengisi energi dalam dirinya. Karena bermain game juga butuh stamina. Setelah selesai sarapan, Hunso bergegas login ke dalam game. Di dalam game, ia langsung mengakses Occasion House dan membuka toko bernama Tempaan Hyun. Di dalam Occasion House terdapat neraca raksasa. Hunso berada tepat di tengahnya. Kemudian, Hunso mencoba untuk mendaftarkan barang pertamanya berupa pedang yang sudah dia buat pada saat di Beginner Town. Pedangnya sudah terdaftar dan sekarang masuk ke dalam tahap pemberian harga untuk pedang itu. Hunso langsung teringat perkataan Ji-hoon. Ia berkata pada saat mendaftarkan barang di Occasion House, jangan memasang harga terlalu rendah. Karena menurutnya barang bagus akan cepat terjual, jadi Ji-hoon menyarankan, coba memasang harga yang lebih tinggi dari pasaran. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Hunso memasang harga 100 gold untuk pedang tempaan pertamanya, dengan berharap ada kabar baik hari ini. Selagi menunggu kabar, Hunso berniat untuk menjelajahi desa dan mempelajari sistem yang ada di Ares. Belum lama Hunso keluar dari Occasion House. Pedang yang baru saja dipasarkan itu sudah menjadi buah bibir di forum jual beli. Orang-orang yang melihat barang itu dan memeriksa spesifikasi dari item itu merasa kagum. Sampai-sampai mereka menyebut barang itu sebagai item terbaik yang pernah ada di Beginner Town dan bisa dipakai oleh player level ke-1. Banyak orang yang tertarik dengan pedang ini, yang membuat tawaran harga pedang ini makin lama makin naik. Dari harga awal yang ditetapkan Hunso 100 gold dan sekarang bisa terjual dengan harga 1008 gold. Kalau dikonversi sudah setara 100 juta won. Hunso kaget pedangnya terjual dengan harga yang fantastis. Blam dari Guild Golden Silk adalah orang yang membeli pedang Hunso. Secara pribadi, Blam mengirimkan Hunso surat yang di dalamnya tertulis bahwa Blam merasa terhormat mendapatkan artifak pertama buatan Hunso dan menawarkan Hunso kontrak penjualan eksklusif atau keanggotaan guild kepada Hunso. Hunso berpikir sejenak tentang tawaran yang diberikan oleh Blam. Di saat itu juga, Hunso melihat informasi tentang guild yang bernama Golden Shield. Ternyata guild itu merupakan guild blacksmith yang sudah memiliki 780.000 pengikut. Melihat jumlah pengikut yang banyak itu, Hunso kembali mengingat perkataan Ji-hoon sebelumnya. Kalau di dalam game ini, mendapatkan pengikut akan lebih sulit daripada menaikkan level. Tapi kalau misalkan seseorang sudah mempunyai banyak pengikut, orang itu akan mendapatkan banyak keuntungan. Kemudian Hunso coba mengecek pengikut dari tokonya. Dan terlihat sudah ada 82 pengikut. Selain itu, Hunso juga mengecek pesan yang ia dapatkan setelah menjual item di Occasion House. Ada banyak pesan yang diterima dan itu merupakan ajakan untuk masuk ke dalam guild. Tapi Hunso memilih untuk tidak masuk ke guild manapun. Hunso bergegas menuju Kastil Lord Barnes setelah membaca semua pesan itu. Dengan tujuan untuk menjalankan misi yang diberikan oleh instruktur di Hunting Ground, Beginner Town. Sebelum Hunso sampai di kastil, terlihat sudah ada orang di dalam kastil yang sedang memberikan laporan tentang senjata milik sang Lord yang mengalami kerusakan parah.
Orang tersebut mengaku sebagai blacksmith level 100 dan menurutnya dengan kemampuannya sekarang, ia belum bisa memperbaiki senjata itu karena levelnya belum mencukupi. Kalaupun dia mencoba memperbaikinya, akan ada resiko yang tinggi. Seperti senjata tersebut akan hilang kalau gagal dalam proses perbaikannya. Tapi blacksmith itu mengklaim bahwa ia punya kenalan yang bisa memperbaiki senjata milik sang lord dengan resiko kecil. Karena kenalannya itu sudah punya skill restoration. Hanya blacksmith level tinggi saja yang bisa mempunyai skill itu. Dan di benua ini, hanya ada satu orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi orang yang dimaksud itu memiliki kepribadian yang buruk. Kenalannya itu sering menolak untuk bertemu siapapun, bahkan seorang lord sekalipun. Karena kenalannya itu ada di ibu kota, blacksmith misterius itu menawarkan diri membawakan senjata itu ke ibu kota untuk diperbaiki. Alasan lain juga disebutkan kalau orang itu tidak akan mau dibawa ke tempat Lord Burness. Sang Lord memahami dan hendak menerima tawaran blacksmith itu. Tapi Hunso tiba-tiba masuk dan memberitahu kalau senjata itu bisa diperbaiki di sini dan di saat ini juga. Mendengar ada orang lain memotong pembicaraan mereka berdua, sang Lord dan blacksmith itu kaget. Sang Lord bertanya siapa orang asing ini dan kenapa bisa ada di sini ke penjaga pribadinya. Di sisi lain, blacksmith misterius itu merasa marah karena rencananya bisa gagal mendengar perkataan Hunso barusan. Penjaga menjawab kalau orang ini adalah Hunso. Penjaga memberitahu kalau Hunso kesini dengan membawa surat rekomendasi dari Relsen, si instruktur di hunting ground. Mendengar nama Relsen, sang Lord mulai tertarik dan meminta Hunso memperkenalkan dirinya. Di sana Hunso memperkenalkan dirinya sebagai orang tanpa kelas dan hanya memiliki level 1. Mendengar itu, blacksmith misterius itu merasa kesal dan jengkel mengingat apa yang sudah Hunso katakan. Dia kesal mendengar omongan Hunso yang bisa memperbaiki senjata itu, padahal dia masih belum mendapatkan sebuah job, apalagi masih level 1. Semua itu terdengar seperti bualan oleh si blacksmith. Saking kesalnya, blacksmith itu bahkan sampai berteriak dengan keras di aula kastil. Dia bahkan mempertanyakan Hunso, apakah dia bisa mempertanggungjawabkan ucapannya itu dan bisa memperbaiki busur recurve grade epic milik sang lord? Hunso menjawab dengan tenang dan pelan. Kalau nama senjata milik sang lord bukan seperti itu, tapi nama senjatanya adalah hornbow. Semua orang di sana terdiam. Hunso juga menjelaskan kalau dia mendapatkan sedikit penjelasan tentang senjata yang rusak tersebut dari si penjaga. Penjaga berkata, kalau senjata itu merupakan senjata peninggalan dari ayah sang lord dan merupakan senjata yang sangat penting bagi sang lord. Hunso melanjutkan penjelasannya. Kalau dulu senjata itu diberikan oleh outsider kepada ayah sang lord. Busur dengan bentuk yang tidak seperti pada umumnya memang kadang disalahpahami. Sang Lord memotong penjelasan Hunso dengan nada ketus. Terlihat sang Lord sedikit kesal melihat ada orang yang tidak dikenal coba menjelaskan senjata peninggalan ayahnya dengan lancang dan tak berdasar. Kemudian sang Lord hanya memberikan izin untuk penjelasan yang bisa Hunso pertanggungjawabkan. Di sana Hunso bertanya sekaligus memastikan kepada Lord kalau busur itu dibuat di wilayah ini. Mendengar itu sang Lord kaget dan dia menjawab kalau benar busur itu dibuat di wilayah ini. Hunso melanjutkan penjelasannya bahwa sebelum sampai aula, ia sempat melihat lukisan segerombolan monster yang mirip seperti banteng. Dan Hunso juga bilang kalau tanduk banteng itu memiliki bentuk lekukan yang unik. Di sana Hunso menduga kalau bahan utama dari busur itu terbuat dari tanduk hewan yang mirip banteng itu. Kemudian Hunso melihat lebih teliti ke tali busurnya. Hunso mengenali tali busur itu dibuat menggunakan otot paus, bukan otot sapi. Kedua bahan itu merupakan bahan kualitas langka. Makanya senjata itu bisa dibuat menjadi senjata kualitas epic. Mendengar semua itu, sang Lord bercerita kalau busur itu memang diberikan oleh outsider. Dan outsider itu merupakan seorang blacksmith dan sekaligus teman dari ayah sang Lord. Lord juga membenarkan kalau bahan utama yang digunakan dalam pembuatan busur itu merupakan otot paus dan juga tanduk dari monster itu.
Sang Lord merasa kagum dengan pengetahuan Hunso, bisa mengetahui bahan rahasia dari busur itu. Bahkan blacksmith level 100 seperti blacksmith misterius itu tidak tahu bahan utama dari busur itu. Akhirnya Sang Lord mulai percaya dan memberikan Hunso kesempatan untuk memperbaiki busur peninggalan itu. Muncul notifikasi window yang menunjukkan kalau quest memperbaiki senjata Sang Lord didapatkan oleh Hunso. Kemudian Sang Lord meminta blacksmith itu pergi dari kastil dan mau fokus ke perbaikan senjata ini. Blacksmith itu pergi dengan wajah marah dan dendam. Dia akan mengingat nama Hunso selama sisa hidupnya karena rencananya telah digagalkan. Dia akan coba membalaskan penghinaan itu suatu hari nanti. Hunso dan Lord kembali membahas tentang perbaikan senjata yang rusak, dan Sang Lord bertanya kepada Hunso apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Di sana Hunso meminta izin untuk menyiapkan beberapa bahan yang disebutkan oleh Hunso. Pada saat Hunso menyebutkan bahan-bahannya, ada notifikasi window menyebutkan kalau Hunso mendapatkan skill restoration. Ternyata skill ini bisa didapatkan kalau seseorang tahu bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan sebuah artifact. Sang Lord segera menyiapkan semua bahan yang sudah disebutkan tadi, dan kemudian proses perbaikan dimulai. Sang Lord datang di saat Hunso bekerja. Hunso tampak serius dalam proses memperbaiki senjatanya, membuat Sang Lord termotivasi untuk ikut membantu Hunso dalam proses perbaikan. Mereka berdua bekerja keras selama seminggu penuh untuk membuat rangka dasar busur itu. Tapi Lord sudah lelah dan tidak menyangka kalau perbaikan busurnya itu mencapai waktu yang begitu lama, dan meminta untuk kembali duluan. Hunso menolak permintaan Sang Lord. Hunso menyemangati Sang Lord untuk bisa bertahan dan bisa mengikuti proses perbaikan busur itu. Hunso juga mengingatkan kembali betapa pentingnya busur itu bagi Sang Lord. Semangat Sang Lord mulai tumbuh lagi, dan mereka berdua kembali bekerja. Butuh waktu 21 hari untuk benar-benar menyelesaikan busur itu dengan sempurna. Hunso meminta Sang Lord untuk mencoba memakai busur itu dan meminta pendapat apakah busur itu sudah sama seperti sebelumnya. Satu anak panah melesat dengan cepat mengenai target. Kemudian Sang Lord menjawab, rasanya tidak sama seperti busur sebelumnya. Hunso kaget dan merasa takut. Tapi Sang Lord langsung melanjutkan, kalau busur ini menjadi lebih kuat dari busurnya sebelum diperbaiki. Hunso merasa lega mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Lord. Kemudian ada notifikasi window menyebutkan kalau misi untuk memperbaiki busur itu berhasil dilakukan, dan Hunso mendapatkan hadiahnya. Di saat Hunso masih kegirangan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang dijanjikan, Sang Lord memanggil Hunso dan menawarkan, apakah Hunso tertarik mempelajari skill swordsmanship? Oke, segitu dulu ceritanya, nanti kita lanjut ke chapter berikutnya ya. Jangan lupa like kalau kamu suka, dan share ke temanmu yang suka dengan manhwa. Kamu bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya hanya di Cerita by Dias. Sampai ketemu di next content. Bye!